Waktuku hidup di dunia hanya kurang lebih 33,5 tahun. Aku melayani umatku hanya 3,5 tahun. Tetapi setelah aku naik ke surga, aku duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Rohku diberikan, dicurahkan melalui Roh Kudus di dalam setiap hati anak yang percaya dengan sungguh-sungguh menerimaku dan dibaptis sebagai tanda pertobatan. Jaminannya adalah Rohku sendiri. Yesus sendiri berjanji bahwa setelah kebangkitannya, Roh Kudus akan turun dan tinggal dalam diri setiap orang percaya untuk membimbing, menguatkan, dan menguduskan mereka. Sebab tanpa Roh Kudus, mustahil bagi kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi, bagaimana kita tahu jika seseorang benar-benar dipenuhi Roh Kudus? Berikut adalah tanda-tandanya. 1. Hidup dalam buah roh. Ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, perubahan dalam hidupnya tidak bisa disembunyikan. Buah Roh Kudus akan nyata dalam perkataan, sikap, dan perbuatannya. Seperti tertulis dalam Galatia 5, ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah roh ini bukan hanya teori atau kata-kata, tetapi karakter yang bertumbuh dalam kehidupan orang percaya. Kasih yang sejati akan tetap ada meskipun diuji. Sukacita tetap bertahan bahkan di tengah penderitaan. Penguasaan diri menjadi nyata dalam setiap keputusan dan tindakan. Jika seseorang mengaku dipenuhi Roh Kudus tetapi hidupnya dipenuhi amarah, dendam, kesombongan, atau hawa nafsu, maka ia belum benar-benar mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. 2. Haus dan lapar akan firman Tuhan. Roh Kudus menanamkan kerinduan dalam hati kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam melalui firman-Nya. Kita tidak lagi menganggap Alkitab sebagai sekedar bacaan, tetapi sebagai sumber kehidupan. Sebab seperti tertulis dalam Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak akan merasa cukup hanya dengan mendengar firman Tuhan sesekali. Ia akan selalu ingin belajar lebih banyak, merenungkan kebenarannya, dan menjadikannya pedoman hidup. 3. Keberanian dalam iman. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus tidak mudah takut atau goyah dalam menghadapi tantangan. Ia berani berdiri teguh di tengah badai kehidupan, karena ia tahu siapa yang menopangnya. Seperti tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Para murid Yesus dulu adalah orang-orang yang takut dan ragu. Tetapi setelah Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka berubah menjadi saksi yang berani, bahkan rela mati demi kebenaran. Demikian juga dengan kita, jika kita sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus, kita tidak akan takut untuk menyatakan iman kita, bahkan jika dunia menolak kita. Keempat, kebencian terhadap dosa dan keinginan hidup kudus. Seseorang yang benar-benar dipenuhi Roh Kudus tidak akan merasa nyaman dalam dosa. Ketika ia jatuh, ia segera sadar, menyesal, dan bertobat. Sebab seperti tertulis dalam Yohanes 16 ayat 8, dan apabila ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dosa yang dulunya terasa menyenangkan, kini menjadi sesuatu yang menjijikkan. Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, menanamkan keinginan untuk hidup kudus dan menjauhi segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. 5. Doa yang penuh kuasa dan hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak berdoa hanya sebagai rutinitas, tetapi sebagai kebutuhan dan persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Seperti tertulis dalam Roma 8 ayat 26,
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus mengajarkan kita bagaimana berdoa. Bahkan ketika kita tidak tahu harus berkata apa, Roh Kudus sendiri yang berdoa melalui kita. Doa bukan lagi sekedar kata-kata, tetapi menjadi perjumpaan yang penuh kuasa dengan Tuhan. 6. Mengasihi sesama dengan kasih Kristus. Kasih sejati adalah bukti nyata dari kepenuhan Roh Kudus. Bukan hanya kasih kepada orang-orang yang baik kepada kita, tetapi juga kepada mereka yang menyakiti kita. Seperti tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak bisa menyimpan kebencian. Ia belajar untuk mengampuni, mendoakan, dan mengasihi tanpa syarat, karena kasih itu berasal dari Tuhan sendiri. 7. Hidup dalam penyembahan sejati. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak hanya menyembah Tuhan dalam lagu-lagu rohani, tetapi dalam seluruh aspek hidupnya. Sebab seperti tertulis dalam Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Penyembahan sejati adalah gaya hidup. Itu terlihat dalam cara kita bekerja, berbicara, memperlakukan orang lain, dan mengambil keputusan. Bagi orang yang dipenuhi Roh Kudus, setiap detik hidupnya adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Melalui Roh Kudus itu banyak mujizat, bahkan lebih dari apa yang pernah aku lakukan. Sampai nanti waktunya selesai, aku angkat kembali. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pada umatku, bersiaplah, bersiaplah.